Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1353 menyinggung orang mana? Burung-burung di pohon berpasangan, air hijau dan perbukitan hijau tersenyum. Seorang gadis seperti Bunga dan Giok, mengenakan pakaian profesional yang glamor, dengan sutra hitam transparan, ramping dan seksi, menari di kantor besar, dan menyanyikan lagu Dongbei otentik dengan senang hati. Dewa tua Dahaiwang ada di sana, menyipitkan mata dan menyilangkan kakinya, pandangan matanya mengamati sekretaris wanita itu dengan senyum mendalam. Xiao Cui, nyanyianmu semakin menarik, hehehe. Kenapa aku tidak bosan mendengarkannya? Kemari, 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 bernyanyilah bersamaku di atas tempat tidur. Benci Direktur Wang. Xiao Cui berkata menolak, memutar bola matanya pada Dahaiwang. Dahaiwang langsung memeluk Xiao Cui dan berjalan menuju ruang rahasia di kantor, menepuk bokong Xiao Cui yang montok dengan keras. Pop, pop, pop. Tatapan mata Dahaiwang berkobar-kobar. Meski usianya sudah 50 tahunan lebih, tetapi dia masih bersemangat, bertanggung jawab atas Dongseng Corporation selama bertahun-tahun, memang sangat melelahkan. Sekarang sudah saatnya bersiap untuk pensiun, mengapa tidak memainkan sesuatu yang segar? Dahaiwang seperti serigala dan harimau, dengan panik merobek pakaian sekretarisnya, pelurunya sudah lama terisi. Ding ling ling. Begitu Dahaiwang melepas pakaiannya, sebuah panggilan telepon masuk, membuatnya mengerutkan kening. Pada saat ini, menelepon dirinya, siapa yang begitu bajingan? Ihayo, Direktur Wang, gawat, ada masalah besar. Panggilan telepon dari sekretariat membuat Dahaiwang sangat kesal. Mulut sialan, ada masalah apa yang gawat? Jika tidak ada hal yang serius hari ini, aku pasti akan memecatmu. Dahaiwang berteriak dengan marah. Pasar saham perusahaan kita tidak tahu mengapa terus turun, dan telah mencapai titik terendah dalam 10 tahun. Sekretariat itu berkata dengan cemas. Hati Dahaiwang menjadi suram, sialan. Pasar saham anjlok, ini bukan lelucon, siapa yang berani bertindak pada dirinya? Tidak mungkin, dia biasanya adalah orang baik, tidak menyinggung siapapun. Meskipun dia telah berkembang semakin pesat selama bertahun-tahun, dia selalu menghasilkan uang dengan keberuntungan dan tidak menyinggung siapapun. Dududu, dududu. Dahaiwang melihat sekilas, dan ponselnya yang lain berdering. Kamu tunggu sebentar. Setelah Dahaiwang selesai berbicara, dia menjawab panggilan ponsel yang lain. Halo, Direktur Chen. Jangan panggil aku Direktur Chen. Aku tidak sanggup menanggungnya. Dahaiwang, aku ingin mencairkan modalku, tolong siapkan, sore ini langsung tanda tangani kontrak. Di kontrak sebelumnya, kita sudah menulis bahwa sahamku bisa ditarik di kapan saja, tidak perlu mengambil risiko apapun, aku adalah investor, bukan pengasuhmu. Direktur Chen, bagaimana bisa berkata seperti ini? Halo. Dahaiwang terkejut, senyum di sudut mulutnya berhenti tiba-tiba. Tetapi kali ini, telepon kantor menelepon Iyagi. Siapa ini? Dahaiwang menekan ketegangan batin dan amarahnya. Direktur Chen bajingan itu sebenarnya ingin divestasi, dengan 25% sahamnya, berkata ingin ditarik langsung tarik, bukankah itu omong kosong? Jika kamu ingin divestasi, lalu bagaimana dengan perusahaanku? Halo, Tuan Dahaiwang, kami dari China Guangfa Bank. Harap lunasi pinjamanmu 3 miliar secepat mungkin, jika tidak, akunmu akan dibekukan setelah lewat waktunya. Terima kasih atas kerjasamanya, Dahaiwang tercengang. Mengapa pinjamannya dari China Guangfa Bank begitu cepat jatuh tempo? Ini tidak mungkin, Presiden Bank telah memberikan hadiah yang cukup banyak, bagaimana mungkin dia meminta uang pada saat ini? Bingung. Dududu. Ponsel berdering lagi, ekspresi Dahaiwang sudah sangat jelek. Direktur Liu, apa? Kamu juga ingin divestasi? Dahaiwang terkejut, apakah hari ini dia menabrak hantu?
Kenapa mereka semua menjadi iawannya? Direktur Liu, maaf ingin bertanya, apakah aku telah menyinggung perasaan seseorang? Dahai Wang bertanya dengan suara gemetar, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Kalau itu, tanyakan saja pada putra kesayanganmu. Plak. Telepon ditutup, seolah-olah tersangkut di dada Dahai Wang, Harvey Wang. Dasar bocah tengik, aku akan melepaskan kulitmu. Teringat Harvey Wang meminta dirinya mengatur orang untuk membantunya mengatasi kekacauan, hati Dahai Wang sudah sangat tidak nyaman. Dia, pasti dia. Dahai Wang sudah tidak bisa bertahan, menerima beberapa panggilan telepon semuanya ingin menarik dana, dan juga ada koleksi bank, batas pasar saham turun, apa yang terjadi? Direktur Wang, banyak orang dari pengadilan dan Badan Keamanan Publik datang kemari, mengatakan bahwa kamu dicurigai melakukan penggelapan pajak dan penggelapan dana, memintamu kembali untuk penyelidikan. Dahai Wang merasa tekanan darahnya langsung naik, jantungnya berdebar-debar, dia mengambil ponselnya dengan gemetar, dan menghubungi putranya, Harvey Wang. Saat ini, Harvey Wang sangat berenergi, menunjukkan kekuatannya, membuat banyak orang di keluarga Zhu berdiri tegak. Bajingan kecil, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu, siapa penguasa kecil kota Donghai. Bertarung denganku, kamu masih terlalu lembut. Siapa aku Harvey Wang? Kalian harusnya sangat jelas. Bukannya aku membual, di seluruh kota Donghai, jika aku mengatakan 2, tidak ada yang berani mengatakan 1. Sudah beberapa tahun aku tidak berada di kota Donghai. Tampaknya ada begitu banyak masyarakat yang berlagak keluar mencari masalah. Tidak ada harimau di pegunungan, monyet langsung menjadi raja, benar-benar konyol. Mulai sekarang, keluarga Zhu adalah keluargaku. Jika ada masalah, atau terjadi masalah, katakan saja padaku. Jika ada orang yang ingin mengganggu, aku tidak akan pernah membiarkannya. Harvey Wang menepuk dadanya dan berjanji. Benar, Tuan Muda Wang adalah orang seperti apa? Bagaimana bisa dibanding dengannya? Tentu Tuan Muda Wang kita yang memiliki aura kekayaan. Siapa yang bisa berkata tidak? Tuan Muda Wang adalah pangeran terbaik di kota Donghai. Aku rasa bocah ini benar-benar tersandung, berani berpura-pura berlagak dengan Tuan Muda Wang, bukankah itu namanya cari mati? Sekarang di dunia ini, yang kaya adalah tuan dan yang tidak punya uang adalah bajingan. Semua orang mencibir dan menatap Thomas Qin. Di mata mereka, Thomas Qin tidak lebih dari seorang badut. Kedepannya, keluarga Zhu mengandalkan dukunganmu Tuan Muda Wang, hahaha, N. Leonie Zhu berkata sambil tersenyum puas, Harvey Wang adalah tuan keuangan mereka, benar-benar tidak mungkin melepaskannya dengan mudah. Dengan bantuan keluarga Wang, keluarga Zhu mereka pasti bisa melejit ke atas langit, bahkan babi pun bisa terbang, apalagi keluarga Zhu mereka yang berkembang pesat. Dengan bantuan keluarga Wang, keluarga Zhu mereka akan menjadi bintang baru pertama di kota Donghai. Bukankah itu Direktur Wang? Aku berencana menyerahkan Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. kepada Mona di masa depan. Mona baru saja kembali dari belajar di luar negeri, dia pasti sangat cakap dan berpengalaman, dan pada saat itu tiba, Mona berkata dia bisa melakukannya apapun yang dia inginkan, pemberani dan tidak ada rasa khawatir. Keluarga Zhu akan selalu menjadi pendukungnya yang kuat. Bailey Zhu berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Wanda Zhu menjadi gelap, menyingkirkan posisinya sebagai Direktur Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. Ternyata mereka sudah bersiap memberikan Mona Zhu kedudukan. Penindasan. Hati Wanda Zhu sudah emosi setengah mati. Terima kasih kakek kedua, aku pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Mona Zhu sangat gembira, mendapatkan tanggung jawab atas Zeus Pharmaceutical Co., Ltd., memikirkannya saja sudah membuat dirinya bersemangat. Upaya dirinya selama bertahun-tahun akhirnya dapat memberi manfaat. Ponsel, Kak Harvey, ponselmu berdering. Mona Zhu memandang Harvey Wang. Pada saat ini, lebih dari 20 orang datang ke pintu, dan dengan heboh bergegas masuk.
Apa kamu melihatnya? Orang-orang yang dikirim oleh ayahku. Dengan senyum di wajahnya, Harvey Wang berkata dengan mengutuk. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.